repot. Teman-teman, saya hentikan dulu di sini. Mohon maaf karena saya mau main di YouTube. Demikian ya. Terima kasih. Aduh, mohon maaf teman-teman ya. Saya tadi sudah siapkan untuk live bersama Pak Ustadz, tapi ternyata ya mohon maaf. Kita live di sini aja ya, bukan live stream ya, tapi live biasa ya, live bersama ya. Kita lihat dulu apakah nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz bisa ya. Kalau bisa ya kita bisa lanjutkan ya teman-teman ya. Mana lihat. Oh iya bisa nih. Bisa Pak Ustadz, lewat sini aja Pak Ustadz. Aduh, payah. Pak Ustadz, mana Pak Ustadz nih? Teman-teman, saya menunggu Pak Ustadz ya. Kira-kira bisa bersama apa enggak? Kalau bisa nanti kita susah ya karena ini. Kalau bisa nanti kita. Nah, ini baru bisa nih, baru bisa ngomong nih. Tadi di laptop saya ada kendala, jadi saya tidak bisa ini ya. Saya coba ke Pak Ustadz dulu ya. Pak Ustadz itu tinggal diklik aja Pak Ustadz. Tinggal diklik tadi link yang pertama Pak Ustadz. Repot ya karena kita membahas yang penting ternyata nggak bisa ini. Aduh. Linknya sudah ada Pak Ustadz di WA tadi, saya WA Pak Ustadz. Linknya saya WA ya Pak Ustadz. Repot. Kenapa jadi begini? Sudah disusun malah gawat. Halo Pak Ustadz. Ini nggak pakai link lagi Pak Ustadz. Ini kita live bersama loh Pak Ustadz. Live bersama. Kirim link undangan ke tamu nih.
Linknya tinggal diklik saja Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz bisa masuk bergabung dengan. Klik saja Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz bisa masuk bergabung dengan. Nah itu bisa ada suaranya nih sekarang. Tadi benar-benar nggak ada suara, saya bingung sendiri. Nah itu bisa ada suaranya. Saya ngomong sendiri rupanya. Ya lain, karena ini tadi live bersama, yang tadi itu live StreamYard. Kalau live StreamYard itu dia menggunakan itu, udah bisa naikkan orang, bisa turunkan orang, bisa tampilkan video, bisa tampilkan gambar. Kalau ini enggak bisa. Kalau ini live biasa nih. Live biasa, dia biasa aja. Aduh, sedih saya. Saya tinggal nunggu Pak Ustadz dulu ya, teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman saya yang begini-begini nih, saya stres. Kopi dulu lah. Nah, ini sekarang nih Pak Ustadz nggak kesini nih. Ini live-nya live biasa, streaming biasa. Kalau yang tadi namanya live StreamYard. Gitu. Ini, loh, aku ngomongnya masih di sini. Gimana nih? Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Oh, saya sapa lewat TikTok juga nih Pak Ustadz nih. Karena kalau udah lewat TikTok nanti nggak ketemu. Oke, teman-teman, maaf ya, ini live perdana di TikTok. Saya tidak tahu bagaimana malam ini saya kena masalah ya, masalahnya di mikrofon itu. Nah, sekarang saya menggunakan cara lain. Cara lain adalah cara di luar nalar. Aduh. Ya, Pak Ustadz kok nggak bisa bergabung malah? Pak Ustadz di mana dirinya nih Pak Ustadz nih kok nggak bisa bergabung nih Pak Ustadz? Halo Pak Ustadz. Lah malah nggak bisa ini, gimana nih? Aduh. Halo Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz, saya taruh dulu Pak Ustadz. Karena ribet banget. Halo Pak Ustadz. Di mana kok Pak Ustadz nggak datang? Malam ini mau live. Halo Roliana, Assalamualaikum. Sehat selalu untuk Roliana dari Taiwan ya. Yang ini mana nih? Tap layar dong. Tap layar, sini sana sini boleh. Saya sudah undang Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz lagi sholat Isya ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing ya. Loh, ini pakai mana nih? Masya Allah, ini pakai ini. Oh, dua mikrofon. Gila ini Jodoh. Ini gila-gilaan nih. Halo semuanya. Ini gila-gilaan dua mikrofon. Ini saya nunggu Pak Ustadz nih. Ini gimana ya? Dini Nawang Sasi. Lama sekali kamu nggak pernah muncul Dini.
Kemarin saya dari Tulungagung. Kamu dari Probolinggo ya? Lama sekali loh kamu di ini, nggak pernah komen di channel saya. Ayo teman-teman, bantu saya tap layar yang di sini ya, yang di TikTok ya, yang di YouTube. Yang di YouTube nggak pakai tap layar. Iya, tapi saya ikuti terus Mister Z. Loh, ngikutin tapi kon komen Mbak Dini. Gimana Probolinggo? Ada hujan-hujan nggak Probolinggo nih? Ini juga nih. Mana Dewi Vera ini? Dewi Vera ini kok nggak ada komen ini? Ini labnya lab lain ini. Ini nggak bisa pakai musik, yang ini bisa pakai musik. Saya nunggu Pak Ustadz ya, ya teman-teman ya. Saya tidak tahu ini caranya bagaimana nunggu Pak Ustadz ini. Live chat, pesan terlihat. Beberapa pesan seperti pesan yang berpotensi spam mungkin tidak terlihat. Oke, terlihat aja nggak apa-apa. Ini tadi apa? Ini Pak Ustadz mana sih Pak Ustadz ya? Sudah. Hanya diklik itu ada linknya itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, linknya tadi diklik saja Pak Ustadz. Untuk teman-teman tolong di tap layar. Ini banyak sekali nih yang hadir nih kok. Gak ada yang tap layar ya. Tap layar tuh gini loh, tangannya dua-duanya begini. Teng 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 gua lihat gitu. Namanya tap layar. Ya. Ini 77.000 ini kok gini loh caranya. Tek 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 gitu. Tap layar tuh begitu. Sama saya kalau ngikutin orang saya tap layar gitu. Tok 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 gitu. Ya kalau memang tidak bisa ya Pak Ustadz ya mohon maaf ya kita akan live bersama nanti ya Pak Ustadz ya. Yang jelas saya tadi mulai jam berapa itu 19.30 sudah ready ya toh. Tapi rupanya ada kendala di mikrofon ya itu di luar apa namanya? Di luar dugaan ya Pak Ustadz ya. Padahal ini pembahasannya bagus sekali ya terkait dengan apa perceraian kemudian asuh anak dan pembagian harta gonogini. Ini saat ini kan sedang rame berkait dengan ini. Saya nggak tahu nih ya. Mungkin teman-teman ngasih julukan ya di media sosial ya. Apa namanya? Gugatan cerai terheboh ya. Gugatan cerai terheboh. Baru-baru ini saya mendapatkan berita ya. Memang paling heboh itu. Ini tap layar tuh gini tap layar tuh tap gitu. Saya nyesel malam ini ya saya tidak bisa melayani teman-teman di YouTube ya. Tadi saya sudah siapkan untuk live streaming menggunakan StreamYard tapi sayang.
Saya rencananya tadi membahas mengenai perceraian. Kalau perceraian ini Pak Ustadz ini ahlinya. Perceraian, pernikahan, masalah-masalah keluarga, ini Pak Ustadz ahlinya. Kenapa saya katakan ahlinya? Begini teman-teman. Ustadz, teman-teman bisa kunjungi ya di TikToknya ya. Namanya Muh Rifki Yulkipli. Muh Rifki Yulkipli. Itu beliau adalah seorang keluaran dari pesantren, kemudian di S1-nya di apa di kuliah di Universitas Islam ya, dan ngambil jurusan kalau nggak salah tadi syariah atau apa ya, saya ada di ini. Kemudian sekarang ini masih menempuh S2 ya, dan beliau juga mengabdi ya di Kementerian Agama. Nah ini baru, ini ada Pak Ustadz nih, tungguin. Nah itu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah Alhamdulillah. Ah? Banget masuk, barusan nggak bisa bergabung terus. Oh itu caranya begini, tok tok tok, assalamualaikum, pasti dibukakan pintu Pak Ustadz. Yeah. Oke teman-teman ya, ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Rifki Yulkipli, Muh Rifki Yulkipli tepatnya. Saya melihat dari profil beliau adalah seorang akademisi dan juga praktisi di bidangnya ya, di bidang keagamaan ya Pak Ustadz ya. Kemudian Pak Ustadz juga seorang apa namanya ya, peneliti ya, sudah membuat 3 buku ya, bukunya tadi saya sudah baca, dan itu nanti setelah S2 Pak Ustadz langsung ke S3, karena saya melihat ada buku-buku yang saya tertarik itu, saya akan dukung dari jauh untuk Pak Ustadz. Kemudian ya, Pak Ustadz juga memiliki pengalaman di bidang apa namanya itu yang pencerahan ya Pak Ustadz ya, pencerahan terkait dengan perkawinan, iya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Sedikit. Perkawinan. Jadi tepat malam ini Pak Ustadz, saya kalau mengambil tema masalah perceraian, hak asuh anak, dan harta gonogini. Siap. Untuk kesempatan ini silakan untuk Pak Ustadz memperkenalkan diri dan dalam sesi opening ya kan, opening nih ceritanya nih. Ini teman-teman banyak nih Pak Ustadz, ada 64 orang di sini yang kelihatan, tapi di dalam itu yang jelas ribuan Pak Ustadz. Silakan. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa setia Mr. Z bicara ya. Iya. Terima kasih juga kepada Mr. Z atas kesempatan yang telah diberikan. Satu kebahagiaan, satu keberuntungan mungkin bagi saya bisa kenal ya, sebelumnya bisa kenal dulu dengan Mr. Z. Alhamdulillah. Waktu kita membahas tentang keluarga juga ya, anak, seorang ibu yang meninggalkan anak dan suami dan anaknya gitu ya. Dari sana mungkin kita lebih intens ada komunikasi seperti itu. Iya. Ya, perkenalkan juga untuk semua pemirsa, saya mungkin di sini hanya butiran debu ya dari luasnya ilmu agama, yang mungkin ini hanya sekedar oleh Allah
keberuntungan ya yang diberikan oleh Allah sehingga bisa tampil bertemu kemudian juga berkenalan dengan semua pemirsa Mister J Bicara. Saya orang Cianjur, Jawa Barat, Tulen Sunda, Sunda Tulen. Ini ya seperti itu mungkin lah Misternya. Aduh apa ya, kalau memperkenalkan diri saya suka agak kurang berani gitu Mister. Ya, terima kasih atas kesediaan ya untuk bergabung di channel ini. Saya sebenarnya kalau di TikTok ya Pak Ustadz, sudah ada akun yang pertama itu ada 160.000 pengikut, kemudian yang kedua ada 66.000 pengikut, yang ketiga kemarin 16.000 pengikut di TikTok. Tapi saya tidak tahu, mungkin karena kebijakan daripada TikTok sehingga akun saya di-banned. Tapi saya tidak sedih karena saya hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa TikTok saya yang edukasi, yang terkait dengan edukasi justru di-banned, tapi banyak TikTok yang terkait dengan yang entah apa itu, tapi tetap ramai, gitu Pak Ustadz. Mengenai tema malam ini Pak Ustadz, karena kebetulan nih Pak Ustadz, saya mengambil tema tidak jauh-jauh dari bidang Pak Ustadz, yaitu perceraian, hak asuh anak dan harta gonogini. Saya ingin Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman semua terkait dengan perceraian. Ini sebenarnya perceraian itu dilarang, dihalalkan, diharamkan, atau dibolehkan. Silahkan Pak Ustadz, langsung saja waktu saya serahkan kepada Pak Ustadz. Ada perceraian ya. Tidak mungkin ada perceraian kalau tanpa pernikahan dulu gitu Mister ya. Ya, boleh. Ya. Ini kita kembali dulu kepada pernikahan. Pernikahan itu bisa dianggap satu jalan kita sebagai manusia di dunia untuk mencari kebahagiaannya. Ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa dikeluarkan dari surga, maka Siti Hawa kemudian Nabi Adam itu kehilangan berbagai macam kenikmatan hidup di surga. Segala hal yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar gitu. Kenikmatan yang luar biasa tidak bisa kita bayangkan di dunia ini hilang ketika turun ke bumi. Nah, kemudian di bumi inilah Nabi Adam dan Siti Hawa kembali mulai membangun rumah tangganya dengan niatan membangun kembali kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah dirasakan di surga. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda kan, baiti jannati, rumahku surgaku. Karena rumah tangga itu adalah salah satu jalan kita kembali membentuk kebahagiaan-kebahagiaan yang dulu pernah dirasakan oleh nenek moyang kita, Adam dan Siti Hawa. Kan tetapi mungkin karena seiring berjalannya waktu, ada hal-hal yang memang menjadi masalah dalam kehidupan dan antara suami dan istri tidak sanggup menghadapinya gitu ya, menghadapi berbagai permasalahan, maka ada yang disebut dengan perceraian. Nah, perceraian ini dalam Islam sendiri disebutkan abgodul halal ilallah at-tolak. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah tolak. Sesuatu yang halal akan tetapi dibenci adalah tolak. Kenapa? Karena di dalam tolak itu kemarin pernah saya sampaikan. Pertama, memutuskan tali ikatan keluarga.
yang disebut dengan mitsaqon ghalidho, janji kokoh, perjanjian kita yang pada hakikatnya itu perjanjian kita dengan Tuhan. Kemudian juga melemahkan kesatuan umat, melemahkan kesatuan umat itu pernikahan itu. Kemudian juga memanaskan hati, karena di sana pastinya talak itu diiringi dengan nafsu, memanaskan hati, ada egoisme di sana. Kemudian juga dari perceraian itu bisa jadi menampakkan aib yang tadinya tersembunyi dan yang seharusnya tertutupi. Kemudian juga akan timbul juga permasalahan terkait dengan kebingungan anak dalam memilih pengasuhan. Nah, seperti itu juga akan timbul generasi-generasi yang kekurangan kasih sayang orang tua. Saat ini ada yang disebut dengan fatherless ya. Kehilangan sosok ayah gitu. Itu timbul diantaranya diantaranya adalah akibat dari perceraian. Ya namanya perceraian itu tidak bisa dihindarkan kalau memang rumah tangga itu sudah memang diambang kehancuran, ya tidak bisa dipertahankan lagi, ya itulah mungkin perceraian yang harus dilaksanakan gitu ya. Tolak itu yang harus dilaksanakan. Dan bisa jadi, nah kita tidak bisa menutup kemungkinan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang kita benci itu bisa jadi ada hikmah di dalamnya. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, katanya seperti itu kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita benci tapi justru oleh Allah disukai. Nah, sesuatu yang kita bisa jadi sesuatu yang kita sukai bisa jadi oleh Allah itu tadi benci gitu. Asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita sukai justru itu baik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita benci justru baik untuk kita, bisa jadi sesuatu yang kita sukai justru buruk untuk kita, seperti itu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, setiap orang punya hikmah dan pelajaran hidupnya masing-masing, Mister ya. Nah, walaupun demikian, Mister, bahwa perceraian itu dibolehkan dan kemudian kebolehannya itu diiringi dengan ya tidak disukai oleh Allah. Dalam pandangan Islam itu perceraian itu juga ada etikanya. Ada etika, ada tata krama, ada adab yang seharusnya dilakukan yang ada dalam perceraian itu. Kalau saya simpulkan ini pendapat para ulama, minimalnya ada 4 etika. Ada 4 etika dalam perceraian yang harus dipegang oleh seluruh orang yang mau bercerai. Nauzubillah ya. Itu sesuatu hal yang memang mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Tetapi apabila itu muncul, maka adab-adaban ini, etika ini harus dilakukan. Yang pertama, cerai itu harus bertahap. Bertahapnya talak itu kan ada 3 ya. Harus bertahap, talak 1 dulu. Jangan sampai ujug-ujug karena emosi yang memuncak, si suami itu mengeluarkan talak langsung 3. Aku talak kamu, talak 3. Yang pada akhirnya dia tidak akan mungkin bisa kembali lagi, kecuali itu dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya si istrinya itu sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian diceraikan, kemudian baru bisa menikah lagi dengan. Itu pun juga mengikuti ada iddahnya dan sebagainya. Nah, adab-adabannya, etikanya itu ketika cerai itu ya talak 1. Kenapa kalau ada talak 1? Itu untuk memberikan waktu, ya, memberikan waktu, kesempatan untuk bisa saling berintrospeksi diri, saling mengingat kebaikan kita masing-masing. Karena mungkin kan ketika cerai itu yang teringat itu keburukannya saja. Tapi ketika adalah kesempatan waktu untuk berintrospeksi, saling mengingat kebaikan masa-masa dulu kita, saling memadu cinta.